Assalamualaikum. Senin kemarin aku sakit terus disuntik. Kok sekarang jadi bengkak kemerahan, dok? Udah tak kompres. Sebelumnya tindakan yang dilakukan itu sudah benar dengan mengompresnya untuk mengurangi peradangan tujuannya. Iya, kemerahan dan bengkak saat disuntik itu hal yang umum terjadi ya teman-teman. Kenapa? Karena saat disuntik itu terjadi peradangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penyuntikan kenapa bisa terjadi peradangan, kemerahan atau bengkak. Oke, ini adalah jarum suntik yang biasa digunakan. Ini ukuran jarum suntiknya 3 mili. Teman-teman bisa lihat di sini 3 mili atau 3 cc. Dan panjang jarumnya ini sekitar 3 cm. Ini disebut spuit atau jarum suntik atau spet. Spet ini biasa dipakai untuk suntik intramuskular. Intramuskular itu ke dalam otot. Suntik yang sering dilakukan seperti di area bokong, di area bahu atau deltoid, dan ada beberapa jenis suntikan lainnya seperti intravena. Intravena itu ke dalam vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang nampak ini, yang biru-biru ini. Ada juga yang ke bawah kulit namanya intrakutan, dan ada juga yang ke jaringan lemak subkutan. Penyuntikan itu pemberian obat melalui jarum suntik ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh. Salah satunya ke intramuskular atau ke dalam otot yang biasa dilakukan di bahu, juga di otot bokong ya, atau disebut gluteus medius. Kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa merah bengkak? Ini kan jarum suntik. Ini bayangkan ini permukaan kulit kita, permukaan kulit yang akan disuntik. Dan bagian tubuh kita kan ada beberapa lapisan. Kalau kita lihat dari permukaan kulit ke bawah, pertama ada permukaan kulit, berikutnya ada pembuluh darah nanti di sini, di bawahnya lagi ada subkutan jaringan lemak, di bawahnya lagi ada otot, baru tulang kan. Jadi saat disuntik, area ini kan dibersihkan dulu menggunakan kapas alkohol seperti ini. Ini tangan kita sebelumnya memakai handscoon ya, bagi yang nyuntik itu wajib, karena area yang disuntik itu harus bersih. Dibersihkan dulu menggunakan alkohol. Ini obatnya sudah diisi sebelumnya dan jarum suntiknya harus baru, kalau nggak bisa menularkan penyakit. Setelah dibersihkan, baru ditusuk di area yang akan dimasukkan obat. Dan ditusuknya kalau ke dalam otot itu, penusukannya itu harus sampai habis nal ini, karena ini kan nal 3 cm. Kenapa harus sampai habis? Kalau cuman segini itu bisa masuk ke pembuluh darah aja, atau kalau cuman segini bisa ke jaringan lemak. Jadi harus habis, karena jaringan otot itu paling bawah ya kalau untuk area suntikan. Sudah habis segini, itu sebelum disuntik pun terkadang itu diaspirasi, ditarik ke atas sedikit untuk dilihat adakah darah yang masuk. Kalau ada darah yang masuk itu kan bisa saja masuk ke pembuluh darah. Loh, kok bisa masuk pembuluh darah lagi, kan jarum suntiknya sudah habis? Ya, pembuluh darah itu ada dua ya, ada pembuluh darah vena. Vena itu yang nampak seperti ini, dan juga ada pembuluh darah arteri. Arteri itu pembuluh darah yang ada di bawah dia, tidak di permukaan kulit. Arteri itu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah vena yang membawa darah dari seluruh tubuh balik ke jantung. Oke, kembali lagi ke sini. Udah, tadi kan udah diaspirasi, tidak ada darah yang masuk. Baru ditekan untuk memasukkan obat. Oke, obatnya masuk ke dalam otot. Lalu di otot itu, di serat-serat otot itu, obatnya diserap, baru dimasukkan ke pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Begitu cara pemberian obatnya. Nah, kembali lagi. Berikut, setelah selesai kan dicabut nih. Jadi teman-teman, rasa sakit, kemerahan, bengkak itu hal yang wajar. Kenapa? Karena ini kan jarum suntik, seharusnya sangat tajam. Nah, ditusuk ke bagian tubuh kita, tentu akan terasa sakit karena di permukaan kulit ini ada saraf-saraf. Itu yang pertama. Yang kedua, saat melakukan tindakan, walaupun sudah dibersihkan, walaupun sudah pakai handscoon, sudah cuci tangan, itu bakteri itu sangat sulit dihindari. Bisa saja saat kita tusuk ini, bakterinya ikut masuk. Benda asing, ini kan benda asing nih, masuk ke dalam tubuh. Jarum ini benda asing, masuk ke dalam tubuh. Bakteri benda asing, masuk ke dalam tubuh. Jarum aja yang masuk ke dalam tubuh itu, tubuh akan bereaksi, memberikan sinyal bahwa ada rasa sakit. Itu yang pertama. Kan kita melukai jaringan kulit yang pertama. Setelah itu jaringan di bawah kulit, jaringan lemak, sehingga jaringan otot itu kan ditusuk, jadi dilukai. Kalau tubuh ada jaringan yang rusak walaupun kecil, itu akan terjadi peradangan. Nah, peradangan itu bisa jadi kecil, bisa besar. Peradangan itu kan terjadi perdarahan tuh di bagian-bagian yang rusak itu. Itulah tanda-tanda kemerahan, tanda bengkak, dan juga nyeri. Nah, kembali lagi, misalnya ada yang mengatakan saya disuntik tidak sakit dan tidak bengkak.
Sebenarnya bukan tidak, tetapi sedikit sakit mungkin. Itu kembali lagi ke teknik yang menyuntik, dan juga kembali lagi ke pribadi yang disuntik. Rasa sakit itu kan berbeda-beda. Setelah itu tidak bengkak atau tidak kemerahan. Itu kembali lagi juga bukan tidak ya, tapi sedikit. Karena setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh normalnya terjadi peradangan. Setiap kita melukai tubuh terjadi peradangan normalnya. Tujuan peradangan itu sistem tubuh untuk mempertahankan diri, untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak ya. Itu jadi normal, terjadi peradangan, kemerahan, rasa sakit, rasa bengkak. Cuman kecil besarnya ini. Ada peradangan yang normal dan juga yang tidak. Kalau cuman radangnya sakit cuman sehari, sebentar, atau setelah itu tidak sakit lagi, berarti itu tidak parah. Atau sampai 3 hari termasuk tidak parah. Sampai 3 minggu, sampai seminggu itu sudah masih normal lah, walaupun sudah agak parah. Dan udah sampai sebulan itu baru sudah kurang normal, atau tidak normal tapi tidak begitu parah, dan seterusnya. Kalau sudah tidak dalam batas normal lagi, sudah sebulan lebih, 3 bulan, itu kemungkinan itu peradangan yang tidak normal. Kenapa terjadi peradangan yang tidak normal? Peradangan yang tidak normal itu bisa disebabkan karena infeksi. Nah, kembali lagi ke yang tadi, saat kita suntik itu kan bisa saja saat kita melukai tubuh, walaupun prinsipnya sudah steril, sudah sangat bersih, bakterinya bisa masuk. Itu faktornya banyak ya. Pertama memang ya mungkin tekniknya kurang bersih. Tapi walaupun sudah bersih, bisa saja masuk. Kenapa? Bisa dari faktor lain, karena banyak faktor. Faktor kembali lagi ke permukaan kulit kita yang disuntik bagi pasien ya. Bisa apalagi di area bokong tuh. Kan itu area yang banyak bakterinya. Kenapa begitu? Karena itu area yang lembab dan jarang terpapar matahari. Memang tidak terpapar matahari ya teman-teman, karena kan kita pakai pakaian. Nah, di situ juga rentan banyak bakteri, dan masing-masing orang itu memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda ya teman-teman. Sebagian orang bisa cepat sembuh dan sebagian orang bisa lama. Itu kembali ke antibodi, dan juga ada faktor lainnya, yaitu sebagian orang ada yang kulitnya itu cepat lembab, cepat berkeringat ya, apalagi di area bokong. Nah, itu juga salah satu penyebab faktor bakteri. Dan faktor lainnya faktor lingkungan di area situ, apakah banyak bakteri atau tidak. Apalagi kalau di tempat kita, di tempat tropis ini terdapat banyak bakteri ya. Bisa dilihat mungkin dari banyaknya penyakit yang menular atau hal yang lain. Oke teman-teman, jadi itu dia penyebab terjadinya sakit merah dan bengkak. Solusinya bagaimana? Tindakan yang dilakukan tadi sudah tepat, mengompresnya, dan tidak perlu begitu panik kalau masih di bawah 1 minggu. Selain itu, kita harus menjaga selalu area kebersihan di bagian permukaan tubuh kita. Apakah harus minum obat? Kalau minum obat, paling yang diminum itu kan obat anti nyeri. Kalau antibiotik sebaiknya tidak perlu ya. Kenapa? Karena antibiotik itu penggunaannya harus tepat, dan teman-teman pasti tahu ada efek sampingnya. Kembali lagi, kalau peradangan itu kan hal yang normal, akan sembuh. Dan obat anti nyeri yang diminum biasa yang paling aman, kalau dokter yang menyarankan, itu biasanya paracetamol ya, kalau untuk kasus seperti itu. Paracetamol itu bukannya penurun demam, benar, tapi juga bisa mengurangi rasa sakit. Itu obat yang mengurangi rasa sakit, tapi dosis yang lebih rendah daripada asam mefenamat. Kenapa disarankan itu? Kembali lagi, obat itu memiliki efek samping. Hal yang seharusnya normal karena kita terlalu khawatir bisa menyebabkan masalah yang baru. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Kembali lagi ya, tindakan yang dilakukan tadi sudah benar, tidak langsung menggunakan obat, dikompres dulu. Dan jangan lupa jaga area kebersihan lingkungan, seperti permukaan kulit kita dan juga pakaian kita mungkin, atau saat kita beraktivitas yang menyebabkan keringat itu harus segera diganti, jangan lama-lama. Ya bisa dikondisikan lah. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum.